Halo teman-teman catatan harian kuliah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas ya teman-teman. Keputihan menjadi salah satu hal yang paling umum terjadi pada wanita. Seringkali kondisi ini memunculkan stres dan perasaan cemas pada wanita yang mengalaminya. Ada yang masih sering bertanya-tanya, apakah ini keadaan normal ataukah pertanda awal sebuah penyakit lain? Yuk kita cari tahu lebih lanjut lagi. Vaginal discharge atau yang secara umum sering kita sebut dengan keputihan merupakan kondisi yang normal dialami oleh wanita yang ditandai dengan adanya cairan atau lendir yang keluar dari vagina sebagai mekanisme perlindungan terhadap organ kewanitaan agar tetap bersih dan lembab serta melindunginya dari infeksi. Nah, tingkat kenormalan cairan keputihan ini ada batasannya ya teman-teman. Apa aja sih? Yuk kita cek. Keputihan dikatakan masih dalam batas normal apabila tidak berbau amis, busuk, atau bau yang sangat menyengat. Kemudian warnanya putih atau bening. Kemudian konsistensinya tebal, lengket, atau berlendir dan terasa licin atau basah. Tidak berwarna kekuningan, hijau, atau bercampur dengan darah. Dan kemudian tidak terasa gatal. Nah, jika teman-teman mengalami keputihan seperti yang telah disebutkan tadi, maka teman-teman bisa tenang ya. Namun, apabila terdapat kondisi yang berlawanan dari kondisi yang telah disebutkan tersebut, misalnya keputihan berbau tajam, seperti amis atau busuk, kemudian berwarna kuning, kuning kehijauan, atau hijau, bahkan bercampur dengan darah, terasa gatal, menyebabkan lecet atau luka, hingga muncul nyeri pada panggul, terasa sakit ketika buang air kecil, maka kondisi tersebut harus diwaspadai, sehingga sangat perlu untuk dikonsultasikan ke provider kesehatan terdekat agar segera mendapatkan treatment. Hal tersebut bisa diindikasikan adanya infeksi pada bagian organ kewanitaan yang disebabkan oleh organisme bakteri, jamur, atau virus. Jadi, jangan ditunda ya jika ada salah satu tanda ketidaknormalan tersebut dan harus segera periksa. Keputihan ini bisa terjadi pada wanita usia produktif yang biasanya juga dipengaruhi oleh hormon-hormon kewanitaan. Nah, biasanya hormon ini akan meningkat saat menjelang menstruasi atau pada masa-masa kehamilan. Maka dari itu, cairan keputihan ini tidak dapat dicegah untuk pengeluarannya selama wanita tersebut masih produktif.
yang dapat dicegah agar keputihan ini tetap normal dan terjaga adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan organ kewanitaan dengan membilas dan membasuh menggunakan air mengalir yang bersih. Yang kedua, jangan gunakan sabun ya teman-teman, karena hal ini akan menghilangkan bakteri baik di area vagina. Yang ketiga, hindari penggunaan tisu untuk mengeringkan atau membersihkan bagian vagina. Yang keempat, gunakan celana dalam dengan bahan yang dapat menyerap keringat, misalnya bahan dari katun. Yang kelima, hindari menggunakan celana yang ketat ya teman-teman, karena celana yang ketat atau misal berbahan dasar jeans atau nilon akan mengganggu sirkulasi, terutama pada bagian kewanitaan, hingga dapat memicu kelembaban dan munculnya bakteri anaerob. Yang keenam, manajemen stres, sehingga hormon-hormon di dalam tubuh akan tetap stabil. Yang ketujuh, menambah nutrisi dengan banyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Terakhir, yang kedelapan, hindari seks bebas guna menghindari transmisi dari infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, atau virus. Dengan melakukan kegiatan tersebut, teman-teman dapat mengupayakan agar keputihan tidak terkontaminasi dengan bakteri, jamur, atau virus, atau yang sering disebut dengan sexually transmitted infection atau STI, yang dapat menginfeksi bagian penting dari organ genitalia hingga dapat menyebabkan kondisi penyakit yang lebih serius, misalnya seperti kanker serviks yang disebabkan oleh virus human papillomavirus, kemudian sifilis, gonore, trichomoniasis, dan lain-lain. Oke teman-teman, semoga informasi ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu berpola hidup sehat, saling berbagi dan mencari informasi kesehatan sebagai usaha preventif kesehatan. Salam catatan harian kuliah, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.